Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review drama Heina. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa yang loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang pengacara yang hanya bekerja untuk kalangan atas dengan presentase jumlah orangnya adalah 1% di Korea. Ju Geum-ja adalah seorang pengacara yang mengejar kesuksesan dengan cara apapun. Ia bukan lulusan dari perguruan tinggi karena latar belakang keluarganya yang tak mampu. Tapi ia berhasil lulus dari ujian pengacara yang membuatnya jadi ambisius dengan kekuasaan demi meraih masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, ada Yoon Hee-jae merupakan pengacara dengan kemampuannya. Ia memiliki pemikiran yang cerdas dan juga ego yang mengelilinginya. Ia juga dengan keahliannya bisa mendukung orang-orang penting yang ada di Korea dan juga pandai memainkan hukum demi memenuhi kebutuhan kliennya. Mereka dipertemukan pertama kali di sebuah laundry tengah malam tanpa tidak sengaja, tapi ternyata di balik itu semua ada rahasia yang disimpan oleh Hee-jae. Keduanya pun jadi musuh bebuyutan dalam hal kasus pengacara. Jadi bagaimanakah mereka menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Apakah bisa berjalan dengan sesuai rencana? Komentar gue sama drama ini adalah gue termasuk telat ya nontonnya karena udah beberapa yang lalu habis, tapi gue baru nonton di awal sih. Dan ini drama tuh gokil banget. Gue gak nyangka banget bakal seseru ini nih drama. Karena pas awal-awal tuh agak aneh. Gue pikir berasa berat gitu ya, karena kan pengacara dan kasus-kasusnya orang nomor 1 gitu di Korea. Istilahnya kalangan menengah ke atas gitu. Jadi menurut gue agak trik-triknya tuh kalau di drama tuh sedikit belibet dan berat gitu. Tapi ternyata ini drama tuh nggak berat sama sekali. Cuma emang ada trik pengacara yang emang nggak bisa ditebak. Jadi penulisnya tuh pinter banget nih nulis cerita. Terus yang lebih menarik lagi, di awal drama udah banyak banget adegan kiss-nya. Itu tidak terhitung kayaknya. Soalnya gini, ceritanya itu kan mereka tuh kencan ketemu pertama kali di laundry gitu, dan itu malam hari gitu. Jadi itu awal pertama kali mereka kencan, tapi ternyata ada rahasia di balik hubungan itu yang membuat mereka akhirnya jadi musuh bebuyutan. Yang lebih menarik lagi dari drama ini adalah pemainnya yang wanita itu, Kim Hye-soo. Dia tuh umurnya ternyata udah 47 tahun. Dan itu sumpah gila banget ya, wajahnya tuh kenceng banget. Menurut gue drama ini tuh malah kelihatan yang lebih tua tuh kayak Jun Ji-hoo gitu. Padahal sebenarnya di aslinya tuh si cewek tuh jauh-jauh banget umurnya sama si Princess Hour ini. Nggak cuma wajahnya aja yang cantik ya, tapi pemeran wanitanya ini emang aktingnya tuh bagus banget. Terus dia tuh kelihatan banget, stylenya tuh berasa banget, jadi kayak arogan. Tapi dia pinter banget nyusun rencana untuk bisa menang kasus. Tapi dia juga kayak punya hal-hal yang cuma dia dan sekretarisnya kadang-kadang yang tahu. Nah, biasanya kan kalau artis yang umurnya di atas 40-an itu kan dikasih perannya tuh ibu-ibu ya. Tapi di sini karena dia memang belum menikah juga, si Mbak Kim ini ya dikasih peran yang umurnya tuh cuma beda 4 tahun sama Jun Ji-ho, dan itu bener-bener dia masuk ke dalam karakternya yang umurnya tuh nggak sesuai dengan umur aslinya. Jadi bener-bener bagus banget di sini aktingnya, dan wajahnya itu yang bikin gue iri banget. Di sini juga diliatin bagaimana kasus-kasus mereka yang harus diselesain. Jadi kasus kelas atas tuh kan biasanya tuh tentang anak kena narkoba, nggak pengen dihukum,
atau pencucian uang atau bayar hutang nggak mau gitu ya. Tapi di sini ada juga kasus kayak misalnya ada ibu-ibu dia tuh punya agensi buat anaknya, tapi itu terlalu ngekang karena kan di sana tuh artis tuh terlalu apa ya, nggak boleh punya image buruk lah, padahal anaknya tuh pingin punya kebebasan dan dia tuh kayak pengen keluar dari agensi ibunya itu, tapi dia kayak dikekang banget lah sama ibunya. Pokoknya bener-bener dia tuh pingin nuntut sang ibu gitu, tapi dia takut sama ibunya. Nah, si Mbak Kim ini akhirnya ngebantu si anak supaya bisa keluar dari kekangan sang ibu. Sementara Mbak Kim ini kan lebih suka duit ya. Dia pikir tuh anaknya tuh nggak dapet uang dari orang tuanya, dan emang duitnya dia tuh semuanya masuk ke rekening ibunya. Jadi dia tuh cuma dapat dikit banget selama dia bekerja jadi pemain biola gitu ya. Tapi dengan dia minta bantuan tuh cuma pingin kebebasan doang. Dan ternyata dia tuh nggak boleh kencan sama ibunya karena ada rahasia di balik itu. Makanya ini tuh kayak ngeliatin kalau kasus itu kelas atas bukan cuma tentang kasus politik atau pencucian uang, tapi kasus-kasus kayak gini tuh jarang ada di drama Korea, dan kemungkinan sih ada kayak gini karena kan kayak di dramanya An Jae Hyun dulu tuh ada tuh yang namanya, karena ada tuh drama yang di An Jae Hyun itu kan bar untuk gay. Nah, di sini ada juga yang kayak gitu. Nah, gue tuh baru nonton ya sampai episode 6. Ceritanya tuh makin seru banget. Terus di awal kan pengacaranya tuh mereka tuh saling tandingan. Tapi sekarang mereka digabungin dalam satu kantor. Jadi mereka mau nggak mau harus nyelesain kasus bareng-bareng dengan cara yang berbeda. Dan mereka tuh gimana caranya supaya nggak ketipu gitu sama kliennya, karena dia sempat ketipu kan. Jadi bener-bener di sini tuh kerja sama mereka tuh kelihatan banget. Gue penasaran banget gimana nanti akhir hubungan mereka juga, soalnya kayaknya tuh mereka tuh sebenarnya masih suka gitu, tapi gengsi gitu ya. Terus penasaran juga kasus-kasus apa lagi yang akan mereka selesaiin di kantor pengacara ini. Jadi gue pengen tahu kerja sama mereka tuh kayak gimana. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya kalian mesti nonton drama ini karena acting dua-duanya bagus, ceritanya juga gak monoton, apalagi yang suka banget sama kasus-kasus yang ada di Korea. Beda banget sama drama yang lainnya kasusnya. Terus actingnya Jun Ji Ho juga bagus di sini dengan lawan main yang lebih senior dari dia, tapi chemistry-nya dapet, nggak kelihatan canggung, bahkan ada adegan kiss-nya pun kelihatan naturally banget. Jadi wah, gokil banget deh menurut gue. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida yang udah nonton.